Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabat villa, sahabat surga, sahabat-sahabat paket rezeki semuanya. Yang di sini Masya Allah hadir ini guru-guru saya yang sangat luar biasa ini. Ada Bunda Ambar Muryati, CTMR-nya dari Klaten ini Masya Allah. Ini guru saya yang luar biasa. Sampai yang memperkenalkan diri, merelakan diri untuk hadir pada malam hari ini. Masya Allah, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Selamat datang, selamat bergabung Bunda Ambar Muryati. Masya Allah. Ya, Ya, Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah pula. Terima kasih Bunda Mia Faizah atas amanah yang luar biasanya. Tentunya kita semua adalah pribadi-pribadi yang siap belajar dan siap untuk diajar. Ya Masya Allah. Maka mohon izin pada kesempatan kali ini sejatinya bukan saya mengajar, bukan. Hanya sekedar mengalirkan saja atas apa yang sudah Ustaz Nasrullah amanahkan. Sehingga kita alirkan kembali. Karena salah satu rahasia keajaiban itu adalah ketika kita itu bisa menjadi perantara hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita. Maka dengan semangat itulah kami memberanikan diri untuk mensiarkan ilmu ini sebagai salah satu niat kami adalah untuk membuka perisai-perisai rezeki kami. Semoga ini menjadi ladang amal yang menjadikan kami semakin dihadirkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Alhamdulillah sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana saja sudah hadir pada malam hari ini, sebagai salah satu bukti bahwa kelak nanti saat kita di hari penimbangan, saat di hari penghisapan, kita itu pernah sama-sama saling hadir bersama-sama dalam satu majelis yang mulia, yakni majelis Tolabul Ilmi, kajian Magnet Rezeki online berjamaah. Maka jari jemari yang mengetikkan di kolom komentar, di kolom chat, kelak nanti akan bersaksi, kelak akan bersaksi bahwa kita pernah bersama-sama hadir untuk mengkaji ilmu, untuk semakin dekat dengan Ar-Razzaq, semakin dekat dengan Allah yang maha memiliki rezeki. Maka nanti kita dalam penimbangan, dalam penghisapan, jari jemari ini akan bersaksi dalam kebaikan. Maka mohon izin bagi yang sudah hadir, mohon izin ketikkan kembali di kolom chatnya, Bismillah, saya siap belajar, ya sebutkan nama dan dari kota mana saja. Bismillah, ini semoga menjadi wasilah kita, hadirnya kita di sini benar-benar menjadi pemberat amal solih kita nanti saat kita nanti di hari penimbangan. Sambil menunggu sahabat-sahabat filah yang mengetikkan di kolom chatnya nanti ya, ini dari mana saja yang sudah hadir, maka mohon izin sahabat filah, sahabat surga kita doakan. Yang benar-benar sudah siap belajar, artinya sudah mengetikkan di kolom chatnya ya, Bismillah, sebutkan namanya dari kotanya, saya doakan. Allah ijabah hajat-hajatnya. Ini yang mengetikkan kolom chat nih yang saya doakan ya. Rumah tangganya semakin harmonis, anak-anaknya semakin solih-solihah, yang saat ini mungkin diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk yang luar biasa, persoalan demi persoalan, termasuk urusan finansial, termasuk kesehatan. Semoga Allah hadirkan kita untuk semakin kuat untuk menikmati prosesnya, sehingga kita pun semakin dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Dan jika Allah sudah ridho, sudah pasti Allah menghadirkan pertolongannya, Allah menghadirkan keajaibannya. Ini Masya Allah, ini ada Pak Oki ya, Ketua Korda Banyumas nih. Bismillah, ya Pak Oki sudah hadir dari Purwokerto, Masya Allah. Ini Bunda Khotimah dari Solo hadir, Masya Allah. Selamat datang Bunda Khotimah, Bunda Imah ya. Ini Pak Tri dari Purwokerto, Masya Allah. Selamat datang ya, Masya Allah. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada malam hari ini sejatinya kita sinkronkan, kita selaraskan dengan tema-tema yang sudah disampaikan oleh para trainer-trainer Magnet Rezeki di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin sebelumnya izin sekilas mungkin sudah disampaikan oleh Bunda Diana ya terkait dengan kita bersabar, bersyukur di tumbukan yang pertama. Sebelumnya kita belajar dengan Bunda Kiki ya, Bunda Rizky Amalia terkait dengan bagaimana kita itu bisa menjaga respon pertama kita, menjaga tutur kata kita, menjaga prasangka kita,
Ini Masya Allah, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Nah, mohon izin, pada kesempatan malam hari ini, kita tambahkan dosis penguatnya saja, yakni masih di zona hati, masih selaras dengan di zona the power of positive feeling, tentang bagaimana kita itu, setiap fase kehidupan kita, pasti kita itu akan mengalami yang namanya detox rezeki. Nah, bagaimana agar kita bisa lolos? Bagaimana agar kita itu bisa selamat dan bisa benar-benar dihadirkan buahnya? Apa buahnya dari ketika kita lolos dari fase detox rezeki? Yakni Allah akan semakin melapangkan hati kita. Dan saat hati sudah lapang, Allah pun akan melapangkan rezeki kita. Nah, untuk itu, ya mohon izin sahabat-sahabat filah, mari bersama-sama kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa agar Allah hadirkan hudannya, agar Allah hadirkan petunjuknya, Allah hadirkan ilham kepada kita, sehingga kita mudah memahami setiap materi yang kita pelajari, dan kita pun juga diberikan solusi jalan terang dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar diri kami ini terus merasakan semakin dekat dengan Engkau ya Rabb, dengan Engkau sang pemilik rezeki ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala keadaan, karena kami sadar ya Rob, segala takdir yang kau hadirkan itu adalah kebaikan untuk kami. Baik itu musibah ataupun itu nikmat, semuanya adalah yang terbaik untuk kami. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami yang hadir pada malam hari ini maupun menyimak video ini, menyimak siaran ulang ini, kami pun Engkau mudahkan untuk memperbaiki amal-amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang benar-benar, dengan ilmu ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kami. Warizqan thayyiban, hadirkanlah kepada kami rizki, bukan hanya sekedar rizki yang luas saja, tapi rizki yang thayyib, rezeki yang benar-benar baik dan terbaik yang kau ridhoi. Wa amalan mutaqabbalan, dan engkau hadirkan pada malam hari ini malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal ibadah kami, sehingga ini adalah termasuk amal ibadah yang engkau terima. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat filah semuanya atas doa bersama-samanya. Semoga dengan doa ini Allah hadirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin diajaibkan, dihadirkan kemudahan demi kemudahan setelah. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke inti materi, mungkin ada pepatah mengatakan, ya tak kenal maka kita kenalan. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri sekilas saja. Ya, nama saya Muhammad Sofi Al Khairodai. Ini doa dari kedua orang tua. Ya, ini nama asli, bukan gelar gitu ya. Muhammad Sofi, barisan dari umat Nabi Muhammad Al Khairodai, yang mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan. Maka dengan spirit doa dari orang tua inilah kami berusaha birrul walidain, berusaha untuk berbakti dengan orang tua, yakni merealisasikan, mengimplementasikan apa yang menjadi doa dari kedua orang tua. Maka hadirnya kami di sini ini juga bagian dari salah satu mustajabnya doa dari kedua orang tua. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih juga atas kehadirannya ini Bunda Khofsoh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Bapak Arif, kemudian ada Pak Setiawan dari Sokaraja. Selamat datang Pak Arif, Pak Setiawan ya, Masya Allah. Pak Arif dari Purbalingga, selamat bergabung. Alhamdulillah sahabat-sahabat filah, kita menyambungkan ya silaturahmi pada malam hari ini bukan hanya sekedar di malam hari ini, tapi kami berharap kita benar-benar menjadi sahabat filah, sahabat seperjalanan untuk saling menyelamatkan satu sama lain di keselamatan terakhir kita sampai di kampung halaman terakhir, yakni di surganya Allah berjamaah. Profesi kami sehari-hari, sahabat filah, sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai mudir, pengasuh, pondok pesantren di PPTQ Hamil Quran yang ada di Klaten. Alhamdulillah kami diberikan amanah menulis buku, ya membumikan magnet rezeki bersama tim CTMR TFT batch yang ketiga. Dan juga menulis buku public speaking untuk dakwah Speak to Impact. Dan alhamdulillah sahabat filah, dengan ya Masya Allah mengamalkan ilmu mandat rezeki ini, Allah limpahkan berbagai keajaiban demi keajaiban. Dan fokusnya kita hari ini bukan tentang saya, tapi tentang Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat filah semuanya hadir pada malam hari ini, insya Allah akan pula diajaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah santri-santri kami yang rutinitas kami bersamai. Kami ajarkan, kami wajibkan magnet rezeki ini sebagai kurikulum di pesantren kami.
Pesantren ini ada di Jalan Klaten Solo KM 5 ya di Jalan Nasional. Dan dengan syiar ini, Masya Allah, justru saat fokus dengan santri ini, malah justru Allah bukakan pintu-pintu keajaiban lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Maka aku yakin, biiznillah dengan izin Allah, jika kami berusaha dengan jalan keajaiban ini pun Allah ijabah. Aku yakin. Maka sahabat-sahabat filah pun juga tentunya akan pasti jauh lebih ajaib dibandingkan dengan saya. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke inti materi tentang mengapa penting sekali fase detox rezeki ini harus kita pelajari. Sebagaimana kita belajar mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sahabat filah sudah dapatkan ilmu-ilmu pengantarnya terlebih dahulu tentang bagaimana agar Allah itu hadirkan keajaiban. Syarat yang pertama harus membuka dulu perisai rezeki. Dan ketika kita sudah berjuang nih, sholat taubat, ketika kita sudah mohon ampun kepada Allah, itu cara Allah mendatangkan keajaiban itu tidak langsung ujuk-ujuk berdunduk sebagaimana karomah yang diberikan kepada para wali-waliullah. Karena kita masih belajar ilmu magnet rezeki, kita berbicara mengenai maunah, itu ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, salah satu prosesnya adalah ketika proses dibuka perisai rezeki ini mungkin ada yang merasakan tidak nyaman, ada yang merasakan tidak tenang, mungkin ada yang pernah merasa, ketika saya sudah berusaha mengamalkan ilmu ini, kenapa justru ujian hadir bertubi-tubi? Nah, ini nanti akan kita jawab bersama-sama, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bedah perlahan-lahan sehingga kita bisa lulus sampai benar-benar dibersihkan perisai-perisai rezeki kita sehingga kita merasakan guyuran nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Maka sebagai landasannya di materi ini kita bedah pula ya pondasinya terlebih dahulu. Ibarat kita mengupas bawang itu kan tentu dari luarnya dulu. Maka kita gali ya motivasinya dulu. Mengapa ilmu ini penting sekali untuk kita gali, untuk kita pelajari pada malam hari. Nah, jadi seberapa penting sih ilmu ini untuk kita pelajari? Penting aja apa penting banget gitu ya, Masya Allah. Nah, ini salah satu yang bisa menjadikan ya motivasi kita bersama-sama. Sekiranya ada nggak sahabat-sahabat filah yang pada malam hari ini ya yang sedang mengalami kondisi yang paling tidak mudah dalam hidupnya, sudah berusaha gonta-ganti ikhtiar, sudah berusaha gonta-ganti pekerjaan, bisnis, lingkungan, tapi ya seakan-akan belum ada cahaya terang. Adakah yang saat ini merasakan ya sedang benar-benar tidak lapang, ya bahkan bukan lagi di kondisi nol, bahkan kondisinya minus gitu ya, Masya Allah. Saat ini Indonesia merdeka, tapi ternyata jiwa kita belum merdeka. Hati kita masih belum benar-benar tenang, belum benar-benar ya Masya Allah merasakan kelapangan hati. Nah, maka materi inilah penting untuk kita pelajari. Atau mungkin ada yang saat ini merasakan ujian itu kan macam-macam ya sahabat filah. Ada yang mungkin diuji lewat terkait dengan keluarganya, lewat hubungan dengan pasangannya, hubungan dengan orang tuanya, dengan mertuanya ataupun dengan anak-anaknya. Maka materi inilah penting sekali untuk kita bahas. Atau pula ada yang saat ini belum stabil secara bisnisnya, ya amanah-amanahnya. Maka ilmu detox rezeki inilah salah satu rahasia agar kita bisa bangkit sungguh-sungguh maksimal dari semua itu. Nah, kira-kira ada nggak yang pingin ya bangkit dari semua persoalan hidup ini? Coba, kalau ada yang ingin ya, ini bukan sekedar angkat tangan nih. Kalau kita ya secara offline angkat tangan katakan saya gitu ya. Tapi karena kita ini secara online, mohon izin. Ketika di kolom chatnya, saya ingin melihat seberapa partisipasi aktif dan siap kita untuk menyerap ilmu ini sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Ya mohon izin, ketika di kolom ya yang sudah benar-benar siap ya, sungguh-sungguh ingin pelajari ilmu ini, mohon izin ketika di kolom chat katakan saya ya, ketikan saya di kolom chat. Kita ingin cek dulu seberapa kita sudah siap ini menyimak ya, Masya Allah. Jadi ada Bunda Suci Purdiana ya, Masya Allah. Ada ya Pak Taufik udah siap ya. Ini Bu Eka Fajriyah udah siap ya, Masya Allah. Bunda Sumi dari Purwokerto sudah siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ini kalau benar-benar sudah siap, mari kita bedah perlahan ya dari pondasi yang dari luarnya dulu. Nah, sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang itu ketika ingin ya, menyelesaikan sebuah persoalan, ketika dia itu tidak dituntaskan dari akarnya, ya maka persoalan itu akan kembali lagi, akan kembali lagi. Mungkin sudah gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti lingkungan, tapi yang terjadi seakan-akan ada pola yang sama. Sudah gonta-ganti lingkungan, gonta-ganti partner,
muncul lagi berulang seperti looping gitu, seakan-akan kayak remedi. Nah, maka agar kita itu lebih bisa mudah memperbaiki dari akar-akarnya, kita harus tahu dari mana sih sebenarnya datangnya semua persoalan hidup kita itu. Sehingga ibarat rumput itu, kalau tidak dicabut sampai akar-akarnya, hanya dipotong atasnya, ya tinggal besoknya pasti tumbuh lagi. 2 hari, 3 hari akan tumbuh lagi persoalan yang sama. Maka bagaimana agar benar-benar persoalan kita itu benar-benar bisa tertuntaskan? Maka kita harus tahu benar-benar sampai ke akar-akarnya. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana akar persoalan hidup kita? Nah, kira-kira nih sahabat-sahabat villa, ya, dari mana nih kira-kira? Boleh nih di-sharingkan. Ya, bisa lewat chat dulu deh. Karena ada beberapa audio ternyata yang menimpa ya. Kalau dinyalakan audionya, ternyata justru ada yang ya saling menimpa satu sama lain sehingga tidak maksimal dalam penyampaian ilmu ini. Mungkin bisa diketikkan di kolom chat. Dari mana datangnya persoalan hidup kita? Ya, Masya Allah. Kita tunggu ya partisipasi aktifnya. Kira-kira nih sahabat-sahabat bela, dari mana sih datangnya semua persoalan hidup kita? Ya, ini tidak lepas dari jurus-jurus yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk kita recall kembali untuk lebih mendalam lagi. Ya, Masya Allah. Nah, ini Pak Setiawan ya, dari diri sendiri. Nah, betul sekali. Terima kasih Pak Setiawan ya. Ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma aswabaka min hasanatin famin Allah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsi. Adapun segala bentuk kebaikan famin Allah, datangnya dari sisi Allah. Wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsi. Adapun segala bentuk musibah, ujian, persoalan, hal-hal yang nggak mengenakan semuanya, famin nafsi, datangnya dari dirimu sendiri. Masya Allah. Selama ini kalau kita fokusnya justru ketika dihadirkan ujian persoalan, fokusnya kepada keluar, kepada orang di luar diri kita. Ternyata kita hanya akan menambah persoalan itu sendiri. Maka fokuslah dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita tuntaskan sampai di akar-akarnya, bahkan diperkuat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ini biasanya bagi kalangan santri itu hafal betul ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab 13 yang ditulis, yang musannifnya itu adalah Syekh Burhanuddin Az-Zarduji. Beliau di bab ke-13 itu bab mengupas tentang apa saja menjadi penghalang-penghalang rezeki. Nah, salah satu hadis yang utama yang disampaikan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rojul, sesungguhnya seseorang, la yuhramu rizqo, terhalang dari rezekinya, disebabkan apa? Bidzambihi yusibuhu. Disebabkan atas kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Atas apa-apa yang belum tepat yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Maka ternyata akar semua persoalan hidup kita itu tidak lepas dari mana? Dari diri kita sendiri. Masya Allah. Maka ketika kita sudah tahu akarnya, kita akan lebih mudah untuk mengobatinya, untuk ya menyembuhkannya, untuk menghadirkan solusi dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata datangnya dari mana? Yes, betul, dari diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Dan ketika kita sudah berusaha menyadari tadi, kemudian kita berusaha untuk bangkit, berusaha untuk hijrah, berusaha untuk memperbaiki diri. Kita sholat taubat rutin, kita menjaga tutur kata, menjaga prasangka, kemudian yang merespon apapun itu, alhamdulillah, wow keren. Kemudian sudah berusaha, apapun yang terjadi, alhamdulillah, bersyukur ditumbuhkan yang pertama. Ya, tapi mungkin masih ada yang merasa kok belum ajaib-ajaib. Nah, inilah yang menjadi ya pembahasan kita. Kenapa ya kok belum ajaib-ajaib? Malah justru persoalan semakin bertubi-tubi. Ya, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, ya Rob kami ini telah beriman, ya Rob kami ini sudah bertaubat, ya Rob kami ini sudah ya berhijrah lebih baik lagi. Ya, sedang mereka itu tidak diuji. Nah, sungguh Allah itu ya telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang benar dan yang dia itu hanya pendusta saja, hanya kapok sambel saja, hanya musiman saja taubatnya. Allah tahu jika saat ini sudah sholat taubat, kemudian langsung diijabah seketika, kita nanti akan kembali lagi ke persoalan yang sebelumnya. Kita akan melakukan perisai rezeki lagi yang sebelumnya. Maka Allah uji dulu seberapa kita benar-benar istiqomah di jalan ya hijrah ini, di dalam membuka perisai-perisai rezeki. Di saat kita mengalami proses inilah justru Allah uji
uji itu bukan hanya bentuknya ditahan saja. Justru Allah akan tambah lagi dosis ujian persoalan hidupmu. Dan di saat itulah sebenarnya justru keajaiban semakin dekat kepada kita. Saya ulangi lagi, keajaiban semakin dekat kepada kita. Di saat kita menyadari di jalan kita membuka perisai rezeki, di jalan hijrah kita, mulai menjaga lisan kita, menjaga prasangka kita, menjaga respon kita untuk bersyukur di tumbukan pertama itu, kemudian langsung dibalas oleh Allah berbagai ujian yang tidak mengenakan. Disitulah kabar baiknya. Justru keajaiban, pintu-pintunya itu sudah terbuka lebar di depan kita. Tinggal kita mau masuk atau hanya sekedar melihat, menengok, terus kemudian kita tinggalkan saja. Maka kalau kita bisa lolos menikmati fase detox ini, kita akan bisa memasukinya, kita akan mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita bahas, kita bedah pada malam hari ini, sahabat filah, sahabat surga ini saya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Jadi, apa itu sejatinya ya? Menikmati fase detox rezeki ini, melatih kelapangan hati dengan jurus detox rezeki ini, ya. Nah, ilmu detox rezeki ini, sahabat-sahabat filah, ini tidak lain tidak bukan adalah fokus terkait dengan penguatan dosis kita setelah kita belajar tentang paradox of Candy. Setelah kita benar-benar ya membersihkan jendela buram, kita akan mulai menyadari ya Masya Allah, ternyata hadirnya berbagai musibah, hadirnya berbagai ujian itu adalah bagian dari caranya Allah membersihkan perisai-perisai rezeki kita. Ibarat baju itu kan kalau nodanya biasa, cukup dikucek selesai. Tapi kalau ternyata nodanya itu sangat pekat, dibutuhkan ya tambahan. Kadang ada yang harus disikat. Dan saat disikat, itu kan tujuannya pasti kebaikan. Saat kita pingin, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, Rabbi ufirli, ampuni saya, ya Allah, watub alaiya, ya Allah, terimalah taubat saya, ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat dan engkau maha penyayang ya Rabb. Saat itu Allah ijabah. Bagaimana bentuk pengijabahannya? Allah benar-benar bersihkan perisai-perisai rezeki kita. Nah, di saat proses dibersihkan, dan kita kok merasakan, ya Allah sakit, ya Allah, nggak enak, ya Allah. Disinilah fase benar-benar detox rezeki itu sedang bekerja. Fase di mana Allah benar-benar ijabah, benar-benar ijabah doa-doa kita, ijabah dari sholat-sholat taubat kita. Maka dengan ilmu detox rezeki ini kita akan menikmati proses di mana Allah benar-benar bersihkan ini sampai sebersih-bersihnya, sampai kita pantas untuk kembali di zona keajaiban, di zona untuk bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita ya masuk lebih mendalam ini, sahabat-sahabat filah, sahabat surga ini saya Allah Subhanahu wa taala, mohon izin ya kita coba gali lebih mendalam lagi terkait dengan pelajaran berharga ya. Ya, coba kita ingat-ingat kembali sahabat-sahabat filah. Betapa uniknya proses rezeki itu bagi seekor cicak gitu ya. Coba cicak itu kan ya Masya Allah, dia tidak bisa terbang, tapi makanannya justru terbang. Ya, Masya Allah. Nah, perhatikan ya pola hidupnya cicak ini. Di mana cicak itu tinggal? Apa makanannya cicak? Ya. Seakan-akan kalau itu kita akan mudah untuk protes kepada Allah. Ya Allah, kok nggak adil banget ya? Makanan saya punya sayap bisa terbang, sementara saya nggak bisa terbang. Ya, Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh cicak? Cicak itu menikmati proses ini. Ketika dia menyadari bahwa rezeki itu adalah sebuah jaminan, maka hatinya tenang. Yang dia fokuskan hanyalah apa? Dia menikmati fasenya. Dia ya menyadari Allah yang mendatangkan rezekinya. Nah, ketika kita itu melihat cicak dengan kondisi dia menerima keadaan seperti itu, pernahkah sahabat-sahabat bila kita melihat cicak itu terjatuh? Ya, ada nggak yang pernah melihat cicak itu tiba-tiba terjatuh? Nah, itulah fase di mana cicak itu saat mulai mau ikhtiar menangkap rezekinya, tapi nggak tepat. Kemudian dia jatuh. Nah, saat dia jatuh, apakah cicak itu protes atau cicak justru dia bangkit, dia bangun lagi, kemudian dia merayap lagi ke dinding, kemudian dia ikhtiar lagi mencari di mana di titik lahan basah itu terjadi, di mana Allah semakin datangkan ya makanan-makanan itu seperti nyamuk, laron dan lain sebagainya. Atau justru cicak malah mengeluh, ya.
Nah, kalau cicak yang dilakukan apa? Dia menikmati fasenya meskipun dijatuhkan, dia ya dengan ya, ringannya bangun, bangkit lagi, bangun, bangkit lagi. Masya Allah. Nah, ini tadi kalau cicak, lalu bagaimana dengan kita? Nah, kita bisa belajar nih dari seekor jerapah mula, dari ya Masya Allah, anak jerapah. Sahabat filah, sahabat suka insya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pelajaran berharga dari seekor anak jerapah. Ya, yang pertama, kondisi kaki anak jerapah itu saat lahir, ya baru dilahirkan, itu seperti proses melahirkannya kambing gitu ya, sahabat villa. Jadi ketika dilahirkan, dia pasti akan ada seperti kambium-kambium gitu ya, ada yang apa namanya melindunginya. Dia masih posisi di bawah, kemudian dibersihkan oleh induknya, kemudian dia mulai tertatih-tatih, ya mulai bangkit. Tapi kakinya itu belum kokoh. Jadi kondisi kaki anak jerapah itu saat lahir kakinya belum kokoh. Nah, saat baru lahir itu apa yang dilakukan oleh induknya? Ketika anak jerapah itu mulai tertatih-tatih ingin belajar untuk bangkit, yang terjadi justru ditendang oleh induk. Ya, ketika mau bangkit lagi ditendang lagi oleh induknya. Dia menggelinding, bangkit lagi sampai ya dia mulai mendekat ke induknya, ditendang lagi. Sampai kapan induk ini selesai untuk menendang induknya, menendang anaknya? Sampai kakinya anak jerapah ini bisa berdiri dengan kokoh. Nah, ada rahasia kehidupan di balik ya ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan lewat makhluk-makhluk yang luar biasa ini, termasuk anak jerapah ini. Ya. Kalau kita di posisi anak jerapah, mungkin kita akan mudah protes. Ya Allah, kok nggak adil banget ya Allah. Atau mungkin kita sudah lapor ke Komnas HAM. Gitu. Tapi yang dilakukan oleh anak jerapah, ya tidak demikian. Anak jerapah menikmati proses detoksnya. Anak jerapah menikmati prosesnya. Kenapa? Karena anak jerapah ini senantiasa berhusnudzon. Dia yakin induknya itu pasti niatannya baik. Salah satunya saja adalah induk ini sebenarnya ingin mengokohkan, menguatkan derajat si anak jerapah ini agar ketika nanti ada binatang buas di luar sana, anak jerapah ini sudah semakin kuat kakinya. Jadi semua bentuk yang nggak mengenakan yang menimpa kita ternyata itu ada niatan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini niat ibu jerapah ini selalu baik. Dan anaknya ini, Masya Allah, ketika jatuh bangkit lagi. Ini tanda cintanya Allah kepada hambanya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Mungkin saat ini kita merasakan terseok-seok tidak ringan dalam hidup ini. Inilah bagian dari proses cintanya Allah kepada kita. Nikmati prosesnya. Karena ini adalah bagian dari detox kita saat kita sudah semakin memperbaiki diri kita, sudah semakin mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Ya, bahkan, ya Masya Allah, kalau kondisi kita saat ini sama dengan posisi cicak, sama dengan anak jerapah, apa harus kita lakukan? Ya, bagaimana melatih ya, hati bergelimpahan ini? Ya, tidak lain tidak bukan, yang pertama harus kita kokohkan jiwa kita. Bahkan sahabat-sahabat filah kan, ya hari-hari ini kan hari-hari peringatan kemerdekaan yang luar biasa. Di dalam setiap upacara itu kan kita senantiasa ya tergaungkan. Ya di dalam lagu Indonesia Raya itu kan ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Seakan-akan pencipta lagu ini sudah mengerti betul terkait dengan ini. Yang paling utama agar Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebelum dibangun badannya, itu harus dibangun dulu jiwanya. Dikuatkan dulu hatinya, dimerdekakan dulu hatinya. Kalau hati itu sudah merdeka, maka Masya Allah, apapun ujian, musibah, persoalan, itu tidaklah menjadi sebuah persoalan, melainkan sebuah wasilah untuk kita semakin dekat dengan Sang Pemilik keajaiban. Menjadi tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh nih sahabat-sahabat filah mohon izin ya. Karena ini ya Agustus ya sekaligus ya. Kalau kita teringat dengan kisahnya Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah itu kan dijemur di tengah padang pasir. Kemudian diterik matahari yang luar biasa. Di ya taruh batu besar di atas badannya. Di saat itu masih dicambuk lagi. Dan di saat dicambuk itu, Masya Allah, itu dipaksa untuk ya murtad. Dipaksa untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal dengan tegasnya ahadun ahad, ahadun ahad, Masya Allah. Inilah tanda hati yang merdeka. Hati yang tidak lagi, yang Masya Allah, terjerat, terpenjara
oleh ya paksaan, oleh tekanan di luar, tapi hati yang senantiasa terus lapang dan tenang apapun kondisi yang dihadirkan, dia akan tetap ya menjaga kemerdekaan hatinya yang luar biasa. Nah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya Masya Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Saya ja'alullahu ba'da musri yusra. Allah itu tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Artinya, di setiap kita saat ini dihadirkan ujian, di setiap kita saat ini dihadirkan musibah, dihadirkan persoalan yang tidak mengenakan, ya, dengan apapun ini, dan kita menyadari ini semua datangnya dari Allah, pasti Allah akan menghadirkan ya ba'da usri yusra. Setelahnya Allah akan memberikan kelapangan dari kesempitan ini, dari ujian ini, dari persoalan hidup. Allah akan menghadirkan kelapangan. Yang namanya kelapangan pasti ini jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa menikmati fase detox ini? Fase ujian demi ujian yang nggak mengenakan, yang ternyata itu justru bagian dari caranya Allah membersihkan diri kita. Nah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa suatu penyakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah bersihkan ia dari dosa-dosanya. Inilah caranya Allah ternyata untuk membersihkan, menggugurkan dosa-dosa kita di saat kita sudah sadar ingin membersihkan perisai rezeki kita. Perhatikan tadi hadisnya, saya ulang lagi. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, suatu kesedihan, suatu kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah bersihkan ia dari dosa-dosanya. Allah gugurkan ia dari dosa-dosanya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, menjelaskan dari hadis ini, itu laksana, ya Masya Allah, pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah. Maka inilah nikmat yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Jadi ternyata caranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita itu seakan-akan tidak mudah, tidak ringan. Tapi itulah caranya Allah untuk membersihkan sungguh-sungguh hal-hal yang, ya Masya Allah, menjadi perisai-perisai rezeki kita. Dihadirkan penyakit, kesedihan, kegundahan. Ya. Bahkan seakan-akan seperti duri yang menusuk di kulit kita. Semuanya itu adalah kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Masya Allah. Nah, mohon izin sahabat-sahabat villa, apakah suara saya bisa terdengar dengan maksimal? Ya, mohon izin, mohon feedbacknya ketika di kolom chat. Kita akan lanjutkan. Insya Allah. Nah, inilah inti kita pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa lolos dalam fase detox rezeki? Bagaimana kita bisa menikmati fase detox rezeki yang luar biasa ini? Bagaimana agar Allah benar-benar bersihkan kita sehingga kita masuk naik derajat kita di zona yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban. Diajaibkan demi ajaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa langkah sahabat-sahabat filah, ya. Langkah yang pertama ya, ini harus kita pegang terlebih dahulu. Yang pertama, sadari dulu apa penyebab kita itu terjatuh. Ya, mungkin di saat kita itu dihadirkan persoalan, ya, kita akan muncul banyak jawaban. Karena saya didolimi oleh orang lain, karena saya di PHK, karena saya dikhianati oleh si A, oleh si Fulan, oleh si Fulanah gitu ya. Tapi ujung dari semua itu kita akan muncul banyak jawaban kan. Tapi ujung dari semua itu ada satu hal. Ternyata Allah ingin kita kuat. Allah ingin kita tegar. Dan Allah ingin kita luar biasa. Karena di balik semua itu, di balik kita saat ini dihadirkan berbagai ujian yang gak mengenakan ini, tidak lain tidak bukan Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Allah ingin apa? Boleh ketikkan di kolom chatnya. Ya, Allah ingin bersihkan dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah. Ya, ini Pak Arif ya, materinya pas banget. Apakah saya sedang seperti yang dijelaskan? Ya, betul sekali. Bagi hamba-hamba yang beriman, ketika kita dihadirkan ujian, itulah tanda cintanya Allah. Tanda Allah ingin bersihkan dosa-dosa kita. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Pak Tri udah mengetikkan di kolom chatnya ya, Masya Allah. Ini langkah yang pertama, sahabat-sahabat kita. Dan langkah yang kedua, ya, siapa yang menjatuhkan kita? Ya, siapa yang menjatuhkan kita? Kita harus hadirkan, hujamkan ini di dalam hati kita. Dengan memahami, kita menyadari siapa yang menjatuhkan kita akan lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena
Tidak ada yang lain yang menjatuhkan kita sejatinya, bukan orang lain, bukan orang ya di sekitar sana, orang yang mendolimi kita, orang yang menyakiti kita, orang yang khianat dengan kita, bukan. Semuanya itu adalah izinnya Allah, desainnya Allah, skenario-nya Allah. Jadi yang mendatangkannya adalah Allah yang maha baik. Jadi saat kita itu terjatuh, dihadirkan berbagai persoalan. Yang pertama tadi apa? Sadari dulu, ya, sadari dulu, ya, apa penyebabnya. Tidak lain tidak bukan penyebabnya itu adalah Allah yang ingin bersihkan dosa-dosa kita. Dan sadari lagi, siapa yang menjatuhkan kita? Tiada lain, tiada bukan. Semuanya adalah Allah yang mengizinkannya. Kalaupun toh Allah nggak mengizinkan, nggak mungkin itu terjadi kepada kita. Lalu mengapa Pak Allah pilih kita? Karena Allah tahu kita lah hamba-hamba pilihan yang dipilih dan terpilih untuk dibersihkan dosa-dosa kita. Ada maksud penuh dengan kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita. Salah satunya adalah untuk digugurkan dosa-dosa kita. Insya Allah. Jadi di saat kita itu ya Masya Allah sahabat Villa, di saat kita itu ya menyadari ini, kita akan mudah bahagia. Karena di balik semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya sahabat-sahabat Villa, ketika kita itu ya sedang berjalan di pinggir jalan utama, tiba-tiba ada ya mobil lewat. Ternyata mobil lewat ini ya melindas bannya itu melindas air ya, yang kemudian air itu mengenai kita. Mungkin seketika kita merasa, kok nggak enak banget ya, siapa orang ini kok sampai keterlaluan sekali. Kemudian orang ini mobilnya berhenti, jarak ya 5 meter di depan kita berhenti. Kita datangin. Saat kita datangin, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan menegurnya. Tapi di balik mobil itu, ternyata saat kacanya itu diturunkan, sosok yang sangat kita kagumi selama ini. Ada sosok yang sangat kita idam-idamkan selama ini. Maka apa yang terjadi? Kita nggak jadi marah, kita nggak jadi menegur. Yang ada malah kita menyapa. Nah, begitu pula lah dengan kondisi hidup kita saat ini. Di saat kita itu dihadirkan persoalan. Jangan fokus kepada persoalannya, tapi fokuslah siapa yang mengizinkannya, siapa yang mendatangkannya. Maka kita akan mudah bahagia. Siapa itu? Yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik. Kita akan mudah untuk bahagia dan bersyukur. Kenapa? Karena detox rezeki ini adalah undangan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin ingat lagi kepada Allah. Ingat dalam Quran surah Al-Baqarah 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, perhatikan dari firman Allah ini. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat pula kepadamu. Masya Allah. Jadi ketika kita itu dihadirkan persoalan, ini sebenarnya caranya Allah untuk menarik kita, ya, yang mungkin kita pernah keluar jalur, mungkin kita pernah di track atau line atau jalan yang Allah nggak ridhoi, kita ditarik dulu. Dan saat kita itu ditarik, kita merasa, ya Allah sakit, ya Allah sakit, ya Allah. Dan padahal saat kita ditarik itu, karena Allah ingin kita itu kembali ingat lagi kepadanya. Dan ketika Allah inginkan kita ingat kepadanya, inilah tanda Allah itu sayang dengan kita. Jadi ketika kita dikasih persoalan, inilah tanda cintanya Allah untuk mengingatkan kita. Karena kerap kali kita itu sadar, kerap kali kita itu bisa ibadah dengan khusyuk, itu di saat kita itu dihadirkan ujian, bukan saat dihadirkan nikmat. Jadi sadar kita bahagia ketika dihadapi persoalan, artinya Allah benar-benar tidak mendiamkan kita. Allah tidak acuh dengan kita. Allah masih perhatian dengan kita. Ya, Masya Allah. Nikmati dulu, bahagia dulu, syukuri dulu. Ini ya Masya Allah. Langkah berikutnya yang ketiga, maafkanlah semua orang yang pernah menjatuhkan kita. Kalau tadi yang pertama sadari dulu ya dari mana datangnya, siapa yang ya dari sadari dulu apa yang menjatuhkan kita. Kemudian tadi sadari siapa sih yang menjatuhkan kita. Maka langkah yang ketiga adalah maafkanlah semua orang yang pernah menjatuhkan kita. Maka dengan ini Allah akan semakin angkat posisi kita menuju makom zona penuh dengan keajaiban. Maafkanlah semua orang yang pernah menjatuhkan kita. Kita sadari, bukan ulah manusia yang lain. Bukan sama sekali.
Karena kalau Allah tuh nggak izinkan, Allah nggak ridhoi, Allah pasti tahan itu orang-orang yang ingin mendolimi kita, orang-orang yang mau khianat sama kita, orang-orang yang mau berbuat nggak baik dengan kita. Tapi kenapa kok itu diijabah oleh Allah? Kenapa kok Allah itu izinkan? Karena Allah ingin kita lebih baik lagi. Allah ingin kita memperbaiki diri. Allah ingin kita bangkit lagi. Jadi langkah yang ketiga ini, maafkanlah semua orang yang pernah menjatuhkan kita. Siapa saja kita maafkan. Kenapa? Karena mereka mendolimi kita, mereka menyakiti kita, mereka menjatuhkan kita. Itu karena mereka sedang menjalani tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan tugas kita? Tugas kita adalah bisa lolos dari ujian ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa lolos dalam ujian ini? Kita maafkan orangnya dan kita perbaiki diri kita. Sebelumnya kita pernah salah apa ya? Sehingga Allah menghadirkan ujian demi ujian seperti ini. Sebelumnya saya pernah melakukan apa ya yang Allah nggak ridho ya, sehingga Allah izinkan orang-orang di sekitar kita itu menjadi wasilah hadirnya perantara, ya Masya Allah, hadirnya perantara persoalan hidup ini seperti ini. Mereka itu hanya penyambung saja, ya, hanya menjalankan tugas saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya kita harus sadar, Allah itu ingin kita lebih baik lagi dari hadirnya ujian. Ya, Insya Allah. Nah, kita harus tahu ya bahwa ujian itu adalah cermin ajaib untuk kita. Karena fase detox rezeki itu akan mudah kita nikmatin ketika kita menyadari semua persoalan hidup kita itu adalah cermin ajaib. Ya, cermin ajaib untuk kita. Segala sesuatu tidak baik yang menimpa kita di luar kendali kita itu adalah wujudnya Allah yang inginkan kita untuk bercermin kembali dari hal-hal yang belum baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi perhatikan sahabat-sahabat bila bahwa segala sesuatu yang nggak mengenakan ini, ya yang menimpa kita, semuanya tidak akan terjadi kecuali hanya izin Allah. Dan ketika ini kita menyadari, kita kembali beriman kepada Allah, menyadari ya sungguh-sungguh bukan fokus kepada orang yang melakukannya, tapi kemudian menyadari apa yang harus kita perbaiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan petunjuk kepada hati kita. Allah akan berikan solusi jalan terang, petunjuk atas ya persoalan yang sedang kita hadapi ini. Insya Allah. Nah, ini tadi langkah yang ketiga. Ini langkah yang terakhir, teman. Yakin dan praktekkan materi yang kemarin disampaikan oleh Bu Diana. Apa itu? Paradox of Candy. Yakin dan praktekkan. Karena detox ini masih satu rangkaian ya terkait dengan Paradox of Candy. Jadi terimalah pemberian paket rezeki yang Allah hadirkan kepada kita. Karena bersama dengan paket rezeki ini, ya mungkin kita nggak nikmat saat menerimanya. Dibungkus dengan yang namanya ujian. Dibungkus dengan, ya Masya Allah, yang nggak mengenakan. Tapi di dalamnya ada solusi. Ada nikmat luar biasa di dalamnya. Jadi dengan kita menerima bungkusnya, kita akan mendapatkan keajaiban di dalamnya. Jadi bagian dari detox itu adalah bagian dari diri kita masih baru merasakan bungkus. Sudah kita buka, kok bungkusnya berlapis-lapis. Kita buka lagi, kok masih bungkus lagi. Bungkus ini kan musibah, ujian, gak mengenakan. Tapi hakul yakin, bersamaan dengan bungkus ini ketika kita bisa ridho menerimanya, Allah pun akan meridhoi kita. Ya. Karena Allah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Jika dia ridho, artinya ridho dengan ujian yang Allah hadirkan, Allah pun akan meridhoi. Tapi jika dia tidak mau ridho, tidak mau menerimanya, Allah pun akan murka kepadanya. Coba nih yang hadir di sini di teman-teman. Kira-kira kita pengen dimurkai atau pengen diridhoi? Boleh ketika di kolom chat. Ya, kita coba nih, kita lihat dulu nih seberapa teman-teman yang aktif nih dari 53 yang hadir nih pada malam hari ini. Kita ingin dimurkai atau pengen diridhoi kira-kira? Ya, Masya Allah. Ini Budiana ya. Pengen diridhoi. Ya. Maka kalau kita pengennya diridhoi, tidak ada cara lain, tidak ada ya hal yang bisa kita lakukan kecuali satu. Apa itu? Yakni kita menikmati fase detox rezeki ini. Kita yakin apapun yang Allah hadirkan ini adalah bagian dari bungkus. Kita terima bungkusnya, Allah pun akan meridhoi kita. Kita ridho dengan ujian Allah ini. Tanda cintanya Allah ini
kita akan mendapatkan isinya. Tapi sebaliknya, jika baru diuji, baru dihadirkan musibah, baru dihadirkan persoalan, kita sudah mengeluh, protes, sambat, kalau bahasa Jawanya apa ya? Gresulo gitu ya, kemerungsung. Inilah yang menjadikan tanda kita itu tidak beriman dengan qada qadarnya Allah. Dan padahal syarat hadirnya maunah. Maunah ini kan ilmu wanita rezeki yang kita pelajari ini. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, seorang waliullah, beliau berkata, maunah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya bisa diraih dengan dua syarat. Ya, boleh dicatat nih teman-teman. Maunah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya ya diberikan dengan dua syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, hamba-hamba yang beriman. Yang kedua, hamba-hamba yang beramal solih. Iman dan amal solih. Ini syaratnya. Maka ini selaras dengan landasan mandat rezeki yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Nasrullah. Ya, Quran Surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastalifannahum fil ard kama stahlafal ladina min qablihim. Dan Allah telah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kamu. Perhatikan kalimat ini. Allah berjanji pada siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih di antara kamu. Apa janji Allah? Sungguh Allah akan menjadikan mereka berjaya, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang yang telah berjaya berkuasa sebelum kamu. Masya Allah. Allah akan berikan keajaiban ini, rezeki ini bahkan sampai bukan hanya di akhirat tapi di dunia, di surga sebelum surga yang sesungguhnya, di kondisi kita saat ini. Nah, kuncinya apa tadi? Iman dan amal soleh. Nah, ketika kita itu tidak ridho dengan apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita saat ini, kita ternyata sudah tidak beriman dengan qada qadarnya Allah. Ingat rukun iman ya, ada 6 kan? Dan salah satunya kita harus beriman dengan qada qadarnya Allah. Artinya takdir yang sudah Allah hadirkan kepada kita, baik itu takdir baik, kebaikan, ataupun yang saat ini bagi kita merasanya belum baik, padahal segala sesuatu yang Allah hadirkan itu sebenarnya maksudnya baik untuk kita, kita yang belum cukup ilmu saja. Kok kita itu tidak mengimaninya, tidak ridho dengan itu, kita sudah tidak lolos untuk memenuhi syarat dihadirkan maunah, dihadirkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bukti salah satu kita beriman kepada Allah selain kita husnudzan billah, husnudzan kepada Allah adalah kita benar-benar beriman dengan qada qadar. Buktinya apa? Kita ridho dengan apa saja yang sudah Allah hadirkan kepada kita, termasuk ujian yang saat ini sedang menimpa kita. Nah, sahabat-sahabat villa, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah langkah terakhir yang harus kita lakukan. Kalau tadi sudah mulai sungguh-sungguh ya menyadari apa penyebab persoalannya. Siapa di balik yang menjatuhkan kita. Betul kan? Ya, nomor dua, siapa yang menjatuhkan kita. Kemudian yang ketiga, maafkanlah mereka-mereka yang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menjalankan tugas saja. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam itu sungguh-sungguh menyadari bukan lagi salahnya iblis, tapi itu memang tugasnya iblis untuk menggodanya. Maka tugasnya dia adalah lolos dalam ujian itu. Maka Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ampunan yang dimintakan Nabi Adam kepada Allah dengan juga menyertakan dia memaafkan iblis, tidak menyalahkan lagi iblis. Maka hadirlah keajaiban. Dia di hari Jumat disatukan rumah tangganya, dipertemukan dengan istrinya, dan juga dia diangkat lagi yang awalnya sufli, ya di bawah sufli itu derajatnya sangat di bawahnya hewan sekalipun, kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi lagi, menjadi ulwi, menjadi tinggi sekali. Karena seorang hamba itu apabila maksiat, apabila berbuat dosa, dia itu ya artinya masih dikendalikan oleh hawa nafsu, belum merdeka hatinya, itu ibarat seperti hewan. Tapi di bawah hewan sekalipun. Tapi ketika dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia kembali mendekat dengan Rabb-nya, kembali bertaubat, dia menjadi ulwi lagi. Makomnya bahkan melebihi malaikat, Masya Allah. Jadi yang ketiga tadi apa? Maafkanlah orang-orang di sekitar kita. Maafkanlah orang-orang yang mungkin pernah khianat, mendolimi kita. Yang keempat, yakini dan praktekkan paradox of candy. Bersyukur ditumbuhkan yang pertama. Nah, inilah langkah yang terakhir. Tunjukkanlah kepada Allah. Di saat kita itu dihadirkan ujian persoalan ini, tunjukkanlah kepada Allah bahwa kita ini makhluk yang mulia.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maka buktikan sungguh-sungguh kepada Allah, kita inilah umat terbaik yang dilahirkan untuk memberi kebermanfaatan orang-orang di sekitar kita. Jadi makhluk yang mulia itu bukanlah yang tidak pernah salah, bukanlah yang tidak pernah berdosa. Tapi makhluk mulia itu adalah ketika kita itu ya pernah ada di fase pernah berbuat tidak baik, kita sadar. Kemudian bangkit, minta ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah. Di saat dihadirkan proses dibersihkan itu nggak mengenakan, didetoks oleh Allah, kita siap menerima babak baru. Untuk apa? Untuk kembali bertaubat, kembali bangkit lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Karena di saat kita di detox, artinya tanda pertaubatan kita itu mulai diterima oleh Allah, dikikis, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan proses detox ini? Sampai benar-benar lapisan-lapisan ini, ya, perisai rezeki kita ini benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, ini ada Pak Abdul Aziz ya, radhiyatan mardiyah. Ya, betul sekali. Inilah kunci hidup kita agar dihadirkan ya mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi menunggu ya Allah ridhoi saya, ya Allah ridhoi saya, ya Allah bukan. Tapi kuncinya adalah di Quran surah Al-Fajr ayat 27. Radhiyatan mardiyah. Ridho dulu atas segala keadaan yang Allah hadirkan kepada kita, maka Allah pun akan meridhoi kita. Dan di saat Allah sudah ridho kepada kita, sudah pasti Allah akan menghadirkan pertolongan. Salah satu bentuknya apa? Sebagaimana di ayat yang ke-28 dan 29 sampai di ayat yang ke-30 dari Quran Surah Al-Fajr. Setelah ya Masya Allah, Allah benar-benar seru, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah, fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Tanda Allah itu sudah menghadirkan ridhonya. Allah akan masukkan kita itu ke dalam golongan hamba-hamba kekasih Allah, dan Allah langsung nanti yang akan minta kepada kita, masuklah ke dalam surgaku. Bahkan sebagian ahli mufassir menyebutkan surga di sini maksudnya bukan hanya sekedar surga di akhirat, tapi juga di dunia dan di akhirat kita akan merasakan hidup itu ya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kelapangan, ya penuh dengan kebahagiaan dalam hidup kita. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ya pada malam hari ini ya kita sungguh-sungguh yuk kita terus untuk memperbaiki diri kita. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah ingatkan kepada kita semuanya, kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu pasti pernah bersalah, pasti punya perisai rezeki. Dan sebaik-baik yang punya perisai rezeki yang bersalah adalah senantiasa bertaubat. Dan di tengah pertaubatan, Allah akan uji kesungguhan kita bertaubat ini. Dalam ujian ini gak mengenakan memang, tapi inilah detox rezeki. Yakini ini adalah tanda kebaikan, tanda cintanya Allah kepada kita. Di saat kita bisa menikmati prosesnya, Allah akan hadirkan keajaiban setelahnya. Maka sebagai penutup di materi ini, ya sambil nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab. Nah, sehebat apapun ya sahabat-sahabat filah persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jika kita masih terus bersimpuh dan bertuhan, artinya kita terus ya beribadah, terus meminta, terus ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak kunci semua jawaban. Sampai kapan? Sampai Allah datangkan keajaiban. Allah alam bisawab. Nah, sahabat-sahabat filah, sahabat suka yang disayang Allah, ya. Selanjutnya, mari kita ya sungguh-sungguh implementasikan ilmu yang baru kita pelajari ini. Karena ilmu itu hanya sekedar ilmu kalau itu hanya diguyurkan ke dalam memori kita saja. Tapi apabila sungguh-sungguh itu ditumbuhkan di dada kita, kita hidupkan seperti ya api yang membara. Kita merasa kita yang butuh ilmu ini. Kita butuh untuk diamalkan. Allah akan hadirkan hal-hal yang selama ini ya belum kita ketahui. Jadi saat kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui, Allah akan tambahkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum kita ketahui. Allah akan tambahkan ya berbagai kebaikan demi kebaikan setelahnya. Ya, Allah alam bisawab. Nah, sebelum sahabat-sahabat filah sambil menunggu mungkin ya
pertanyaan dari sahabat-sahabat filah, boleh ketikkan di kolom chat, boleh nanti juga dinyalakan mikrofonnya. Ada sedikit informasi teman-teman, insya Allah di bulan September ya, Masya Allah. Nanti di Purwokerto ada seminar hybrid magnet rezeki ya bersama dengan Bunda Nia, Faziah dan juga dengan Pak Dedi. Jadi sahabat-sahabat filah di Purwokerto ya, Purbalingga dan sekitarnya nanti bisa merapat ya ke Purwokerto. Nah, mungkin ada sahabat filah yang dari Kebumen dan sekitarnya. Hmm. Nanti insya Allah bisa ya kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama teman-teman. Nanti insya Allah saya di Kebumen ya, nanti di Make Soli Hotel Alhamdulillah. Kebumen, dan yang nanti di Banyumas di Purwokerto ya itu di Garden Hall dan Resto. Silahkan nanti kita ngecas ilmu. Meskipun mungkin sudah pernah dapatkan ilmu, tapi ketika kita hadir kembali, pasti ada insight baru yang kita dapatkan. Jangankan ya para peserta, para pemateri pun setiap kali kita mengadakan seminar hybrid Magnet Rezeki ini, bahkan ini sudah kali yang ke-28, akan selalu mendapatkan ilham baru, insight baru yang Allah hadirkan terkait dengan implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat-sahabat Villa. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Bunda Nia. Kita buka Ya. sesi diskusi, diskusi dan tanya jawab. Dan mungkin sahabat-sahabat Villa yang hadir pada malam hari ini, ada juga guru-guru saya yang sangat luar biasa, nanti bisa menyempurnakan jawaban, menyempurnakan dari pertanyaan dari sahabat-sahabat Villa yang disampaikan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustaz Sofi yang sangat luar biasa. Ilmunya ini daging sekali. Bahkan ini Pak Ustadz udah ada yang WA saya dari teman CTMR dari Jawa Barat. Karena ini saya share ke grup CTMR se-Indonesia sih. Jadi ini ada yang terpental sudah masuk, tapi qadarullah terpental. Jadi nanti minta rekamannya seperti itu. Mohon izin nanti teman-teman juga ini banyak yang menghendaki, ilmunya sangat luar biasa sekali dan ini banyak dialami termasuk diri saya pribadi Pak Ustadz. Dan mohon teman-teman ketahui bersama bahwa Pak Ustadz Sofi ini yang salah satu CTMR yang sangat menginspirasi saya. Beliau itu, ini saya jadi merinding ya. Astagfirullah. Pak Ustadz Sofi itu yang sangat istiqomah untuk mengisi, mau berkenan, meluangkan ilmu tenaga pikiran untuk mau sama-sama memberikan pencerahan kepada saudara-saudara Muslim, khususnya di komunitas kami. Camp Bebas Riba Indonesia, terutama di wilayah Korwil Solo Raya. Jazakallah khair untuk Pak Ustadz Sofi yang selalu istiqomah inti mendampingi teman-teman ya untuk bisa memantaskan diri menjadi makhluk yang memang, insan yang diridhoi oleh Allah, insan yang mudah-mudahan bisa mendapatkan maunah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan ini juga adanya kajian online via daring ini juga mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk mau mendengarkan dan terutama ilmu itu dipraktekkan ini yang benar-benar bisa untuk kita mudah-mudahan mendapatkan keajaiban dari Allah seperti itu. Dan Pak Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dan ini juga ada yang wapri ke saya bacakan dulu. Mohon izin Pak Ustadz untuk bisa saya bacakan. Ada dari Pak Arif. Pak Arif ini peserta SHMR kemarin, Pak Ustadz, yang dari Purbalingga. Jika persoalan itu berkaitan dengan keluarga, apakah bisa yang mengamalkan ilmu MR itu misalnya hanya suaminya saja? Sebab istri saya belum tertarik ilmu MR, saya ingin bersama-sama. Pernah istri saya bawa dalam doa di dunia kuantum, tapi belum maksimal. Apa yang harus, apa nih? Apa saya yang harus maksimal dalam doanya ya? Misal dengan LOP juga. Itu. Mungkin satu persatu aja Pak ya Pak Ustadz. Dijawab, nanti ada pertanyaan lagi yang lain. Termasuk ada yang Masya via WA Allah. saya ini. Masya Oke, Allah. monggo Pak Ustadz. Ini Ya, ilmunya daging Faham. sekali nih Pak Ustadz. Nanti ini Masya harus Allah. berkelanjutan ini Pak Ustadz. Ya, Insya Oke, Allah. monggo Pak Ya. Ustadz. Terima kasih Bunda Nia. Ya, Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Ini kalau melihat ya, namanya Pak Arif itu saya jadi iya. ya keinget ketua Yayasan Magnet Rezeki ini Pak Arif Bar ini ya. Oh iya, Masya Arif Allah. Bar ya. Iya, iya. Namanya Pak Arif Arif gitu Bar. ya. Iya, Arifnya iya. ada E-nya itu sama. Iya, Ya, Masya Allah. iya. Ya Pak Arif ini mohon izin ya. Jadi pertanyaan Pak Arif ini adalah jika persoalan itu berkaitan dengan keluarga, apakah bisa yang mengamalkan itu hanya suaminya saja? Nah,
Justru inilah yang menarik sekali sahabat-sahabat Villa. Justru ilmu magnet rezeki ini ya kuncinya adalah di mana? Adalah dimulai dari diri kita. Nah, bagaimana caranya agar menularkan ilmu ini kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, kuatkanlah energi berlian dalam diri kita. Saat energi berlian ini sudah benar-benar hadir dalam diri kita, maka energi ini akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh nih, ketika Pak Arif sudah ikut SHMR, sudah mulai belajar tentang ilmu membuka perisai rezeki, ilmu law of projection, ilmu disiplin kata. Praktekkan dulu ilmu ini, ya. Praktekkan ilmu ini untuk pasangan kita. Jadi ketika kita itu punya persoalan yang mungkin ya bumbu-bumbu dari rumah tangga, ya bumbu-bumbu dari rumah tangga. Maka setelah mengikuti ini kita praktekkan, bukan lagi mulai menyalahkan keadaan, bukan lagi menyalahkan pasangan, menyalahkan lingkungan, tapi mulai saya ini yang belum tepat. Akar persoalan hidup kita ini kan tidak lain tidak bukan kenapa semua ini terjadi karena ada yang belum tepat dalam diri kita. Maka kita berbesar hati, ya, sampaikan kepada istri, pasti ya ada peran saya yang belum tepat sehingga persoalan ini hadir, ya. Maka maafkan saya. Ini kita mulai dari diri sini ini terlebih dahulu. Maka istri nanti akan mulai melihat ada perubahan yang signifikan, ada energi berlian dalam diri kita. Bahkan ketika kita mengucapkan mungkin dalam keluarga ada diskusi obrolan yang mungkin kurang tepat, kita mulai latih lisan kita berkata-kata yang baik, yang mungkin sebelumnya kita asal keluar tanpa filter. Nah, setelah mengalami ya kelas SHMR kita terapkan dalam keseharian, kita menjaga lisan kita, akan ada perubahan yang signifikan. Nah, dari situlah istri itu akan mulai tertarik kok bisa langsung mengubah kondisi kita. Nah, inilah challenge dalam hidup kita. Praktekkan dulu apa yang sudah kita dapat. Dengan mengamalkan, dengan mempraktekkan ini, energi berlian ini akan dirasakan orang-orang di sekitar kita. Mulai nyaman dengan kita. Kok senantiasa di saat ada tumbukan yang pertama, persoalan, kok kita bisa merespon Alhamdulillah. Padahal ini kan persoalan, kok bisa Alhamdulillah. Nah, ini mulai pasangan kita mulai bertanya-tanya, mulai penasaran, disitulah kita bisa mulai meliding, mulai bisa mengarahkan. Tapi kalau justru kita ajak, itu kebanyakan begini, ada dalam ilmu neuroscience, orang itu semakin disuruh, itu orang justru semakin merasa tidak nyaman, semakin dia akan menghindar. Contoh sederhana, misalkan Pak Arief pulang ke rumah gitu ya, dari pekerjaan, tidak seperti biasanya. Kemudian Pak Arief melihat, oh ruang tamunya kok nggak bersih ya. Baik deh, karena saya ikhlas lillahi ta'ala, sudah belajar ilmu manit rezeki, saya tak ngambil sapu, saya tak bersihkan ruang tamu. Nah, tiba-tiba ada istri ya melihat, istri bilang, tumben itu, eh, sekalian aja deh gitu, yang bersih kamar, dapur sekalian. Awalnya tadi Pak Arief niatannya sudah lillahi ta'ala, tapi ketika disuruh, kira-kira apa yang terjadi? Awalnya tadi sudah ikhlas, tapi kok malah disuruh-suruh, kesannya malah justru nggak enak di hati kita nggak nyaman, kita malah nggak melanjutkan tadinya punya. Ya, itu dalam ilmu neuroscience ada yang namanya ya denial atau istilah tidak disiplin kata itu ya penolakan ketika kita malah justru disuruh-suruh. Nah, ini terjadi juga dengan pasangan kita. Pasangan itu merasa nggak nyaman ketika digurui, merasa nggak nyaman ketika diperintah, disuruh-suruh. Maka salah satu langkah terbaiknya amalkan dulu apa yang sudah kita dapatkan. Ya, membuka perisai rezeki ini, sholat taubat itu adalah bentuk hablum minallahnya. Tapi hablum minannasnya bagaimana? Kita tidak mudah mengkambing hitamkan orang lain. Kita menyadari semuanya terjadi, pasti ada peran yang belum tepat dalam diri kita. Saat itu kita tanamkan dalam diri kita, akan ada energi berlian yang luar biasa. Yang sekitar kita akan merasakannya. Termasuk anak-anak, keluarga ya, pasangan, mertua orang tua pun akan merasakan energi yang luar biasa, sehingga akan semakin dekat dengan kita. Allah alam bisawab. Jadi bisa ya, ya, saya yakin bisa. Karena ini juga salah satu yang saya praktekkan. Ketika mengenal ilmu adat rezeki ini sejak 2016 dan 2017 puncaknya dan 2018 akhirnya memutuskan menjadi CTMR itu juga bagian dari salah satu saya persoalan utama saya dulu terkait dengan keluarga. Jadi Masya Allah, Insya Allah bisa Pak Arif. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Ini Bunia masih Oh, mute, oke. Bun. Ya, baik. Pak Arif, bisa dipahami jawaban dari Pak Ustaz Sofi, nggih? Sangat jelas sekali nih. Sudah bisa dipahami, nggih? Ini saya masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Tri.
Assalamualaikum Ustaz Sofi, izin bertanya, bagaimana cara melatih istiqomah, melatih selalu bahagia dengan detok rezeki? Wah, ini pertanyaan bagus banget ini Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Masya Allah. Terima Ya, kasih Bunda Nia. Terima ya, kasih Pak monggo. Tri atas pertanyaannya Ya, ya. ya, Bagaimana cara melatih istiqomah, melatih selalu bahagia dengan detoks rezeki. Jadi untuk kita ya, bisa terus istiqomah, ya selalu menikmati proses detoks rezeki ini, kita harus senantiasa membuka mata hati kita, melihat bahwa segala sesuatu yang Allah hadirkan itu pasti ujungnya adalah kebaikan. Pasti ujungnya adalah kebaikan. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah sudah tegaskan, Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya sedikit pun. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya sedikit pun. Pegang kuat-kuat ayat ini. Jadi meskipun saat ini kita merasa ini kok nggak enak ya Allah, ini kok rasanya di dada itu ya Allah gitu ya, ampot ya nggak enak, pegang ayat ini kalau perlu ditulis ya ditempel di pintu ya innallaha la yadhlimun nasa syai'a, sungguhnya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya sedikit pun. Setiap kali kita melihat ini mungkin bagi kita merasa kok ini nggak enak ya Allah, ini karena kita saja yang belum cukup ilmu kita memahami hikmahnya. Setelah ya melewati fasenya kita baru sadar ya Allah ternyata maksud Allah itu baik, saya baru bersyukur, tapi kita sudah mendelay gitu, sudah tidak on time, maka rezeki pun nggak akan on time kepada kita karena kita mendelay bersyukur kepada Allah, mendelay untuk menikmati ini. Maka agar istiqomah, pegang kuat-kuat ayat ini, karena kadang kita itu tidak mudah untuk bisa mengamalkan ilmu karena kita itu belum benar-benar ya, masya Allah. Karena hakikat dari ilmu itu kan bahasa Arab kan, ilmu itu kan dari kata mengetahui atau pengetahuan. Bukannya kita itu tidak mau praktek, tapi bisa jadi karena sebelumnya kita belum tahu. Nah, ketika sudah tahu, kita ingat-ingat terus, kita tanamkan, hujamkan di hati kita. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya sedikit pun. Dan ayat ini diulang-ulang dalam redaksi yang mirip-mirip. Ya. Innallah yadlimun nasa syai'a itu satu saja ayat. Yang lainnya adalah ya. uh, innallah la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak mendolimi seorang hamba walaupun sedikit biji darah, walaupun secuil biji darah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, niscaya Allah balas dengan kebaikan yang lebih berlimpah lagi. Ini ada di, seingat saya, Anisa ayat 40, nanti boleh dicatat juga. Jadi Allah itu gak mungkin mendolimi hambanya. Maka pegang kuat-kuat ini, insya Allah kita pun akan terus bisa istiqomah. Ini kalau terkait dengan kondisi diri kita. Tapi kalau kita itu bagaimana sih agar bisa melihat orang lain itu bisa terus berhusnudzon. Nah, maka pegang makolahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini ada dalam kitab Nasoil Nibat, syarahnya ya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu disebutkan begini. Agar kita itu bisa terus berprasangka yang baik kepada makhluk-makhluknya Allah, bisa menerima proses itu kepada orang yang mendolimi kita. Yang pertama, jika kita melihat orang yang usianya lebih tua daripada kita, maka yakini di dalam hati kita bahwa orang itu lebih dulu banyak ibadahnya dibanding dengan kita. Sementara orang yang lebih muda daripada kita, yakini di dalam hati bahwa orang itu lebih sedikit perisai rezekinya. Jadi ketika ada anak yang mungkin anak muda, anak usianya di bawah kita, kok berbuat sesuatu yang nggak mengenakan, yakini saja dia dosanya lebih ringan daripada kita. Perisai rezekinya itu lebih tipis dibanding dengan diri kita. Kemudian kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang pelaku maksiat, orang yang mendolimi kita harus berprasangka yang baik bahwa bisa jadi dia nanti di akhir perjalanan hidupnya dia dapat hidayah, dia bisa husnul khotimah. Nah, sementara kita yang belum dijamin apakah kita sudah pasti surga atau belum gitu ya. Kok kita malah justru fokus menghakimi orang lain. Maka fokuslah dengan ya kita berprasangka yang baik sebagaimana Umar bin Khattab yang dulunya Masya Allah sampai ingin membunuh Nabi, tapi ujung akhir hayatnya termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga karena dapatkan hidayah. Maka pegang kuat-kuat itu, maka insya Allah kita pun akan senantiasa istiqomah, bisa terjaga dan dijaga oleh Allah untuk di zona menikmati detoks rezeki ini dengan istiqomah. Allah alam bisawab. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Mas Tri, Mas Tri, ini ya masih join ya. Mas Tri Masih. sudah mendapatkan jawaban dari Pak Ustaz Sofi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selalu istiqomah, tetap istiqomah, ya Pak Mas Tri ya. Walaupun Allah
yang mendapatkan detok rezeki itu nggak cuma panjenengan. Insya Allah setiap manusia, insya Allah gitu ya, termasuk saya juga Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz sudah paham, ah ya Allah, detok rezekinya dari Allah tuh luar biasa nikmat sekali. Hidup itu kan katanya dijalani, dihayati, dinikmati. Seperti itu, nggak, Pak Ustadz? Baik, ini masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumi Purwokerto. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menyelaraskan antara kita ridho atas segala keadaan dengan kita punya keinginan? Terima kasih. Bagus Ya, pertanyaannya ini. Monggo. Masya Allah. Ya, Terima kasih Bunda Nia, terima kasih Bunda ya. Sumi. Ini Insya Allah Bunda Nia yang membacakan itu sudah lebih tahu jawabannya dibanding yang ditanya. Masya Nggak bersih. Allah. Pak Ustadz, monggo, Pak Masya Ustadz. Allah. Ya, saya ulang Ya, lagi ya. Bagaimana ya, menyelaraskan antara kita ridho atas segala keadaan dengan ya, kita punya keinginan. Nah, begini sahabat-sahabat filah, sahabat seperti yang disayang Allah, pertanyaannya ini bagus sekali. Jadi ini bukan hanya iya, untuk Bunda Sumi, iya, tapi juga untuk saya iya. pribadi juga. Mm-mm. Jadi untuk menyelaraskan antara kita ridho dengan ya atas segala keadaan dengan kita punya keinginan. Coba sekilas saya bacakan ada sebuah hadis qudsi yang ini Masya Allah menghujam sekali. Ini ada hubungannya dengan keinginan kita dengan kehendaknya Allah. Dalam hadis qudsi ini disebutkan, wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak. Jadi Allah punya kehendak. Wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini, melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Jika kau mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, ya, jadi jika kau tidak mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau ingini. Kecepatan enggak kira-kira, Bu Dania? Atau sahabat-sahabat yang lainnya? Saya ulangi lagi ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini, melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Nah, jika kau mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang engkau ingini. Nah, ini kalau kita kupas pelan-pelan. Jadi Allah itu punya kehendak mutlak 100%, sementara kita itu punya keinginan. Sementara keinginan kita itu tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Nah, selama ini, jika kita bisa fokus menjalani apa-apa saja dulu yang menjadi kehendaknya Allah, justru Allah akan cukupi apa-apa yang menjadi keinginan kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau mengikuti apa-apa yang menjadi kehendaknya Allah, Allah akan jadikan dengan sebab keinginan kita itu, kita penat dan letih dalam keseharian kita, dengan sebab apa? Fokusnya kita kepada angan-angan, fokusnya kita kepada keinginan, tapi tidak menjalani kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salah satu hal yang untuk bisa menyelaraskan antara kita ridho atas segala keadaan dengan ya kita punya keinginan. Yang pertama, coba dulu sahabat-sahabat filah, kunci agar Allah itu penuhi apa yang menjadi keinginan kita, kita jalani dulu apa yang menjadi kehendaknya Allah. Maka niscaya Allah pun akan cukupi. Dan kalaupun toh selama ini mungkin kok Allah belum hadirkan apa yang menjadi ingin kita, bisa jadi kita ini penat dan letih ini karena ternyata sebaliknya kita terlalu fokus dengan apa yang kita ingini, tapi tidak mau mengikuti apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki. Jadi coba ini kita ya turunkan sejenak untuk kita bisa lebih melihat lebih mendalam. Nah, yang kedua, untuk kita bisa menyelaraskan antara ridho atas segala keadaan dengan kita punya keinginan. Ini yang pertama tadi sudah disampaikan, yang kedua adalah kita harus mengingat sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tentang empat ya, empat atau ada menyebutnya tiga atau empat, tapi intinya sama ya. Cara Allah itu mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita. Doa itu seperti keinginan. Yang pertama, Allah kabulkan persis dengan apa yang kita minta. Ini kan caranya Allah. Kita pengen A, dijabah A. Kita pengen ya benar-benar A, langsung Allah kabulkan. Ya, yang ini rezeki yang langsung cash dikasih oleh Allah. Yang kedua, ketika kita pengen A, tiba-tiba Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi. Jadi sesuatu yang lebih dari apa yang kita
inginkan. Tapi ini sesuatu yang lebih kita butuhkan sebenarnya. Nah, yang kedua adalah tentang Allah tahan dulu apa yang menjadi hajat-hajat kita, tapi diijabah oleh Allah nanti di waktu yang tepat ketika kita sudah layak untuk menerimanya. Contoh, misalkan saya punya anak, ada anak saya yang usianya baru 5 tahun. Ya, anak saya tiga, ada salah satunya anaknya 5 tahun. Ketika anak saya ini seringkali saya bonceng naik motor metik itu di depan. Anak itu bilang, ayah, boleh nggak saya megang tuas gas itu? Boleh nggak saya pegang gasnya? Loh, nggak boleh, nak. Belum waktunya. Ayah sayang nggak sama saya? Ya sayang, nak. Kalau ayah sayang, ya kasih dong itu gasnya itu. Enggak, nak, ada waktunya. Ayah jahat. Nah, coba. Ini bagaimana menyelaraskan kita bisa ridho, kita di posisi anak ini. Nah, sementara kalau Bu Sumi di posisi saya, apa yang harus Bu Sumi lakukan? Bu Sumi mungkin akan menjawab, nak, ya, belum waktunya. Nanti ya, kalau kamu sudah cukup umur, sudah punya SIM, sudah bisa mengendarai, pasti nanti nggak minta saja, pasti ibu kasih, pasti ayah kasih. Tapi karena saat ini belum waktunya, belum layak untuk mendapatkannya, keinginan itu diijabah, nanti yang terjadi kalau dikasih membahayakan diri kita. Inilah maksud Allah kenapa ditunda, ditahan dulu. Karena memang Allah tahu kita bisa tergelincir karena hadirnya nikmat ini kalau belum tepat pada waktunya. Jadi kita harus ridho dulu. Kenapa? Karena bisa saja Allah yang lebih paham daripada keinginan kita. Kalau itu dipenuhi, malah justru kita tergelincir dalam kobaran api neraka. Nah, barulah yang keempat ini, Allah kasihkan nanti kita di akhirat. Dan inilah nikmat yang terbesar. Artinya kita selama di surga, diijabah nanti di akhirat. Ini rezeki akbar yang luar biasa. Jadi untuk menyelaraskan ini yang pertama tadi sadari hadis qudsi tadi ada keinginan, ada kehendak, fokus dengan kehendaknya Allah, Allah akan cukupi keinginan kita. Yang kedua, pahami dengan caranya Allah mengabulkan keinginan kita, mengabulkan doa-doa kita. Semuanya ternyata adalah kebaikan. Maka ketika sahabat itu dikasih hadis ini, sahabat itu langsung bertanya kepada Nabi, kalau begitu Nabi, berarti aku boleh semakin memperbanyak doa-doaku. Maka Rasulullah pun menjawab, kalau kamu semakin memperbanyak doamu, Allah akan semakin banyak mengabulkan doa-doamu. Ya, Masya Allah. Wallah alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa jawabannya Bu Sumi. Mudah-mudahan Bu Sumi sangat bisa memahami jawaban dari Pak Ustadz ini. Jawabannya luar biasa dan pertanyaan dari panjenengan juga luar biasa ini. Mudah-mudahan Ibu senantiasa diberi kesehatan, keikhlasan, kesabaran, dan keistiqomahan, Bu, beserta keluarga dalam menjalani setiap detoks rezeki dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, ini mungkin yang terakhir. Wah, ini mendekati jam 9. Dari, dari si Fulana, Pak Ustadz. Ini saya tidak menyebutkan karena ada sedikit tanda kutip pertanyaannya. Dari si Fulana. Jadi ini ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya minta izin untuk menikah kembali. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Karena kondisi ekonomi kami juga sebenarnya belum cukup. Seperti itu, Pak Ustadz. Mungkin itu yang bisa saya ini kan. Sebenarnya ada lagi sih curhat lain, tapi ini kok kayaknya tidak perlu untuk disampaikan. Jadi intinya seperti itu. Mohon izin untuk dijawab seperti itu. Jadi Ya, suaminya Masya minta Allah. izin untuk menikah kembali. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan dalam hati kecil saya tidak ikhlas, tidak ridho. Saya saat ini kondisinya sudah pisah ranjang. Seperti itu, Pak Ustadz. Alumni SHMR. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Ya, terima punten. kasih Ya, Bunda ya. Nia. Ini puncaknya materinya, ya apa pertanyaannya semakin tidak ringan ini ya. Masya Allah. Iya, iya kok. Alhamdulillah. Saya juga merinding ini. Membacanya juga merinding. Pertanyaannya dalam-dalam kok. Oke, monggo, Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Jadi pertanyaan ya eh, terakhir pada malam hari adalah terkait dengan Fulana yang saat ini kondisi rumah tangganya sedang kurang nyaman, sedang tidak baik-baik saja. Kemudian suami minta izin untuk ta'adud ya, untuk menikah kembali. Masya Allah. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan ya Bunda. Untuk menjawab ini, saya tidak langsung to the point kepada jawaban karena saya hanya mendapatkan satu sisi saja
karena untuk memberikan saran itu tidak diperbolehkan hanya melihat dari satu sisi saja. Jadi saya juga belum tahu dari suami seperti apa. Jadi bukan istilahnya apa istilahnya? Bukan kredibel saya untuk menyampaikan saran, tapi saya hanya menjawab sesuai dengan ilmu mandat rezeki saja. Jadi bukan langsung saran langkahnya. Tapi poin yang harus kita lakukan di ilmu mandat rezeki ini yang pertama, Bunda atau Fulanah, untuk dilakukan terlebih dahulu sholat taubat yang ditujukan diniatkan atas nama suami terlebih dahulu. Kita satukan dulu kepada sang pemilik hati, Allah yang maha membolak-balikan hati. Bisa jadi eh, opsi yang ada di hati suami itu hanya spontanitas, hanya disampaikan itu karena ada gejolak di hati yang kurang nyaman. Dan Allah itu selalu menghadirkan pasti yang terbaik apapun yang Allah hadirkan. Seandainya itu adalah suatu hal yang bulat sekalipun dari suami, Allah pun mudah untuk membolak-balikan kondisi hati suami. Ini yang pertama dulu. Jadi lakukan sholat taubat atas nama suami. Jadi kita niatkan dulu, ya Allah, saya akan melakukan sholat taubat ya atas ya nah, kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan sebelumnya. Saya lakukan sholat taubat ini dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Ya Allah, saya lakukan sholat taubat ini saya tujukan kepada si Fulan, sebutkan nama suami. Ya, atas persoalan saya saat ini sedang saya hadapi. Ya Allah, dengan sholat taubat yang aku lakukan ini, maafkanlah diriku, maafkanlah dirinya. Ya, lembutkanlah hatiku, lembutkanlah hatinya, dan satukanlah ruhnya dia untuk bisa ya lembut untuk bisa memaafkan. Ini kita niatkan, baru setelahnya sholat kita niatkan untuk takbiratul ihram. Jadi pas Allahu Akbar kita niat untuk sholat taubat. Ini kita lakukan sungguh-sungguh di sepertiga malam. Dan ini tidak hanya sekali, kita berkali-kali. Ini yang pertama. Kita yakini yang muqallibal qulub ya, Allah itu wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Bisa jadi dengan wasilah ini Allah semakin lembutkan hati kita. Nah, yang kedua, Bunda lakukan sholat istikharah. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah. Ini dari guru kami sampaikan, kami alirkan. Jadi bukan kapasitas kami untuk menyampaikan sejatinya, tapi kami hanya menyalurkan saja ilmu ini. Jadi lakukan sholat istikharah ketika Bunda mau mengambil keputusan. Setelah selesai sholat istikharah 2 rakaat, Bunda lakukan yang namanya Quranic vibration. Bunda lakukan 2 kali Quranic vibration. Yang pertama, jika saya setujui hasilnya apa ayatnya, jika saya tidak setujui hasil ayatnya apa. Nah, dari 2 ayat itu nanti yang didapat, mana yang baik itu yang kita jalani. Kalaupun toh misalkan ternyata berseberangan dengan hati nurani, tetaplah sampaikan ya dengan uh, ketenangan bahwa inilah kondisi hati saya. Misalkan nih, ternyata petunjuknya saya harus menerima, tapi tetap sampaikan. Saya menerima, tapi dengan kondisi hati saya ini belum sepenuhnya bisa ikhlas, belum bisa menerima. Saya menerimanya karena ini perintah Allah. Lewat apa? Sholat istikharah saya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran, saya menerimanya. Tapi hati saya belum bisa. Boleh nggak kalau saya mengajukan syarat misalkan? Pertama, syaratnya adalah harus bisa adil, dohir batin. Nah, itu disampaikan juga boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Ini memang nggak mudah. Tapi karena ini bagian dari syariat juga, kita nggak bisa bertentangan. Tapi lakukanlah step by step ini. Semoga dengan wasilah ini, Allah lembutkan hati pasangan, sehingga bisa semakin kembali lagi. Nah, Ya. ada langkah yang ketiga sebenarnya. Langkah yang ketiga untuk memperbaiki ini, lakukanlah 7 hari berturut-turut, ya, itu setiap kali kita semoga ini masih satu atap ya, meskipun sudah tidak satu ranjang, tapi semoga masih satu atap. Lakukanlah amal-amal kebaikan yang mana amal ini bisa mengundang keridhaan suami. Mau suami itu taat ataupun tidak taat kepada Allah, yang penting suami itu ridho dengan kita. Jadi gamenya begini, gamenya namanya apa nih? Kalau di Manet Rezeki itu bukan riado sebenarnya, tapi disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, lakukanlah game ini. Namanya adalah suami dan keridoannya. Jadi kita lakukan amal-amal apa saja yang membuat suami itu bisa semakin ridho dengan kita. Misalkan kita buat minum, kita lakukan apa-apa yang membuat suami itu bahagia sebelum kita tidur. Nah, ketika suami itu dalam hatinya sudah bisa ridho dengan kita,
maka disitulah Allah pun semakin ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho, disitulah Allah akan hadirkan petunjuk terbaik untuk kita. Lakukan game ini terlebih dahulu. Insya Allah bentuk gamenya nanti juga bisa dibantu oleh Bunda Nia Fazia untuk nanti Iya, meng-share ya bentuk gamenya ini. insya Lakukan Allah. seperti apa. Karena ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku beritahu wanita-wanita para penduduk surga itu seperti apa? Para sahabat langsung menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, wanita-wanita para penduduk surga itu adalah wanita yang subur lagi yang penyayang. Apabila dia marah, apabila dia salah, atau apabila dia itu punya persoalan dengan suaminya, tangan sang wanita ini diletakkan di atas tangan suami, kemudian berkata, mataku tidak akan terpejam sebelum engkau ridho. Jadi kalau di gamenya Ustaz Nasrullah itu mengatakan selama 7 hari dilakukan, kita tidak tidur terlebih dahulu sebelum suami itu benar-benar ridho dengan kita. Maksudnya biarkan suami tidur dulu, baru kita ya lakukan apa saja yang bisa membuat suami lebih ridho selama beberapa hari kita ikhtiarkan. Semoga dengan itu suami semakin dilembutkan oleh Allah. Kita niatkan ini lillahi ta'ala, bukan untuk mengubah pasangan. Kita tidak bisa mengubah kondisi pasangan kita, tapi Allah yang bisa menghadirkan hidayah. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah. Semoga dengan wasilah ini Allah ridho untuk melembutkan hati pasangan kita. Allah alam bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ini jawaban nanti ini saya sampaikan ke Bulana. Bismillah, mudah-mudahan jawaban ini bisa menyejukkan dan tidak membuat galau dalam arti membuat mantap ya, membuat mantap si Fulana itu. Dan terima kasih banyak kepada Pak Ustaz Sofi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sangat luar biasa kajian Zoom pada malam hari ini, ilmunya sangat daging sekali dan ini beberapa juga sudah ada yang WA saya minta rekamannya. Mohon izin Pak Ustadz untuk nanti saya tadi tidak sempat rekam dari awal. Pak Ustadz sepertinya tadi merekam dari awal nggih? Bismillah, Insya Allah. mudah-mudahan bisa itu. Oke, baik. Ibu Bapak senantiasa yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah selesai untuk melaksanakan Zoom dan mudah-mudahan hari Rabu pekan depan kita juga bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selalu ikhlas, ridho terhadap takdir Allah apapun itu yang mungkin kita menganggap hidup kita belum ideal, itu belum ideal di mata manusia, tapi insya Allah sudah ideal di mata Allah. Karena apapun yang Allah takdirkan itu terbaik. Seperti itu. Itu nggih Pak Ustadz. Dan mohon izin Pak Ustadz, kita tutup pada kajian malam hari ini atau mungkin ada closing statement, monggo Pak Ustadz. Cukup cukup dari Bunda Nia. Ampun, baik. Pak Ustadz, terima kasih sekali. Semoga Pak Ustadz beserta keluarga senantiasa apa, selalu dilindungi oleh Allah, kemudian selalu Amin. dilancarkan dalam setiap urusannya, Amin. selalu diberikan kesehatan, keikhlasan, kesabaran, dan keistiqomahan, lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit, luar biasa. Saya yakin Ibu Bapak masih sangat ini luar biasa loh Pak Ustadz, ini rekor nih. Tadi 54 ya. Wah ini masih bertahan 47. Berarti memang ilmu ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Ustadz Sofi bisa berkenan untuk mengisi kembali di next Zoom berikutnya. Insya Baik, kita Allah. akhiri Zoom pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa Amin. bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika Asyhadu alla asyhadu an ilaha la illa anta. ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa Waalaikumsalam atubu warahmatullahi. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.